Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Tempat di mana kita bisa membahas segala hal yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Bersama dengan saya, Yusita. Baik pemirsa, berbicara era digital yang terus berkembang, serta kemajuan teknologi yang sudah melahirkan solusi inovatif untuk memodernisasi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan kepegawaian. Nah pemirsa, di tengah kompleksitas administrasi organisasi serta tuntutan efisiensi yang semakin tinggi, hadir sebuah inovasi dan revolusi dalam bentuk aplikasi Si Pandai atau Sistem Informasi Pelayanan Digital Kepegawaian. Nah, bagaimana aplikasi Si Pandai ini? Kita akan membahas lebih dalam dan lebih dekat bersama dengan salah satu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Kita sapa terlebih dahulu, yang terhormat ada Bapak Heru Priyatmojo, SIP MSI, sebagai analisis sumber daya manusia aparatur muda di BPK SDM. Betul ya Pak ya? BKP SDM. Oh ya, BPK? BKP SDM. BKP SDM, baik. Tipe ternyata Pak. Mohon maaf. Oke, Pak Heru, apa kabar hari ini? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya Pak sehat, ya? Sehat. Oke, tadi Pak Ayu perjalanan. gimana kabar? Oh, saya baik sekali Pak. Ya, semangat mau ketemu Pak Heru ini. Siap, sama-sama sama teman-teman ya. Kita hari ini berdua saja ya Pak ya, nggak apa-apa ya, biar mesra gitu ya Pak ya, dan lebih dekat gitu. Baik Pak Heru, ini berbicara soal aplikasi Si Pandai, mungkin dari beberapa masyarakat atau dari beberapa institusi mungkin ingin bertanya itu, sebenarnya aplikasi Si Pandai ini apa sih yang melatar belakangi hingga tercetus sebuah nama aplikasi Si Pandai, dan tujuan utamanya seperti apa Pak? Baik. Ya, terima kasih Mbak Ayu atas kesempatan yang diberikan, dan pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kalau kita melihat saat ini memang dunia ini sedang bergerak ya, atau zaman ini sedang bergerak. Kalau kita melihat ada revolusi 4.0 atau kita lihat ada digitalisasi di mana-mana. Dan ini tidak hanya terjadi di pemerintah, bahkan diawali di sektor swasta. Saat ini kita bisa melihat bagaimana saat kita beli makanan sudah pakai, ya kan, sudah pakai HP, sudah pakai gadget dan sebagainya. Nah tentunya ini kemudian ditangkap oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, kemudian menggagas suatu sistem pemerintah berbasis elektronik. Ya. Kemudian itu telurkan juga ke pemerintah daerah, sehingga kami menangkap itu untuk melakukan percepatan digitalisasi. Jadi inovasi ataupun awal munculnya ini sendiri yaitu tadi kegundahan dari dari pegawai-pegawai yang saat ini sudah era digital, namun dalam proses pelayanan maupun dalam proses kepegawaian mereka itu saat ini masih manual ya, kemudian masih dari meja ke meja dan lain sebagainya, sehingga kami berpikiran untuk kemudian menerobos dinding yang besar itu untuk kita kemudian melakukan digitalisasi, dan di berbagai instansi saat ini juga melakukan itu. Nah, termasuk di BKP SDM atau di pemerintah Kota Pekalongan saat ini sudah ada aplikasi namanya Si Pandai atau Sistem Informasi Pelayanan Digital Kepegawaian. Ini diinisiasi dari itu, jadi biar pegawai ini lebih lebih mudah lah, mereka bisa melakukan atau mengusulkan masalah kepegawaiannya hanya dengan mobile gadgetnya, begitu kira-kira. Wow, luar biasa. Nah tentunya pasti pembuatan aplikasi ini mempunyai proses ya Pak ya, dan betul. Tidak sebentar, pasti lama gitu. Berapa lama Pak untuk proses pembuatan aplikasi Si Pandai ini? Iya. Ini merupakan sudah aplikasi selain Si Pandai, kita sudah membuat juga aplikasi-aplikasi yang lain. Khusus aplikasi Si Pandai ini kita proses sekitar 2 hingga 3 bulan yang lalu. Dan ini memang kita ciptakan atau kami persembahkan dalam rangka salah satunya juga untuk menyambut Hari Kemerdekaan ya. Oh, jadi hadiah ya Pak ya? Hadiah untuk ulang tahun Republik Indonesia, terutama di Kota Pekalongan, sehingga pegawai-pegawainya itu tidak perlu susah dalam mengurus kepegawaian mereka, begitu kira-kira. Dan manakala mereka lebih mudah,
kami percaya mereka nanti akan lebih mudah juga melayani masyarakat karena mereka sudah tidak perlu berpikir nasib mereka gitu. Mereka sudah terpikirkan dengan aplikasi yang cukup mengakomodir mereka sehingga mereka bisa mengaktualisasikan jiwa raganya untuk masyarakat sehingga masyarakat nanti lebih bagus lagi kesejahteraannya, masyarakat lebih perekonomiannya lebih tumbuh karena ASN itu mereka bisa full untuk melayani masyarakat, harapannya begitu. Oke, untuk berapa lama berarti sudah dari tahun kapan Pak dibuatnya? Beberapa bulan yang lalu, 3 bulan, sekitar 2-3 bulan. Alhamdulillah kami punya tim IT yang mensupport ini dan juga rekan-rekan kerja yang juga mensupport. Jadi alhamdulillah ini sudah bisa diaplikasikan. Sudah bisa diaplikasikan. Ya. Di bulan ini kah atau pas 17 kemarin? Betul sekali. Jadi aplikasi ini sebetulnya sudah di launching ya tanggal 10 Agustus tahun 2023 dan dihadiri oleh semua jajaran dinas kantor yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan, yang mana juga akan dilakukan pula pendampingan untuk nantinya ASN juga bisa memanfaatkan aplikasi ini. Gitu. Oke, baik Pak. Kemudian bagaimana sih Pak aplikasi ini dalam membantu meningkatkan gitu ya efisiensi pelayanan administrasi yang ada di berbagai institusi di Kota Pekalongan? Iya, benar sekali. Aplikasi ini kami rasa sudah sangat membantu efektivitas ya dari pekerjaan ataupun aktivitas dari PNS itu sendiri ya. Kalau kita melihat dulu PNS ataupun ASN, manakala mau mengurus proses itu harus berkasnya sebanyak itu ya Pak ya? Sebanyak ini. Kemudian mereka manakala mereka mengusulkan satu usulan, misalnya mau naik pangkat, itu harus masuk dalam suatu aplikasi yang satu. Kemudian mereka manakala mau mengusulkan pensiun, mengusulkan aplikasi yang satu lagi. Oh, terpisah-pisah. Banyak aplikasi ya? Kemudian ada pengusulan kartu istri, kartu suami. Nah, itu kalau PNS ya, bagi yang PNS mungkin tahu tentang ini. Dan bisa jadi misalnya mengurus lagi tentang bebas tugas. Jadi di PNS itu ada orang-orang yang ingin bebas tugas. Nah, itu juga dokumennya banyak. Nah, dengan adanya aplikasi Si Pandai ini, cukup satu inputan dokumen bisa langsung menyebar ke semua aplikasi yang ada, sehingga sangat efektif. Dan mereka atau aplikasi ini bisa dilakukan oleh masing-masing ASN. Kalau dulu kita melihat kalau pengusulan kenaikan pangkat ataupun pengusulan karir, semuanya diusulkan oleh OPD. Namun saat ini para ASN itu bisa langsung input dokumennya sendiri. Dan ini jauh lebih efektif karena mereka bisa melihat dokumennya mereka sendiri dan sangat kecil sekali potensi kesalahannya, kira-kira begitu. Dan kalau kita melihat mereka nggak perlu bolak-balik lagi ke kantor atau ke tempat kami. Oh, berarti hanya satu sekali klik itu ya Pak ya? Iya, semuanya bisa beres gitu ya? Insya Allah begitu. Oke, luar biasa sekali. Untuk fitur utama Pak yang ada di dalam aplikasi Si Pandai ini apa saja? Boleh dijelaskan mungkin? Iya, untuk fitur-fiturnya sebetulnya ya paling utama adalah integrasi itu sendiri. Jadi itu seperti apa integrasi ini? Iya, jadi kalau kita melihat untuk pengusulan itu tadi ya, untuk pengusulan pelayanan kepegawaian, misalnya kayak kenaikan pangkat, itu kan harus ada misalnya SKCPNS misalnya begitu. Kemudian di untuk usulan Kades Karsu juga ada SKCPNS. Kemudian misalnya ini contoh ya, ini contoh. Nah, manakala mereka sudah melengkapi dokumen itu semua akan terintegrasi, semua akan masuk dokumen-dokumennya sehingga tidak perlu lagi ngupload ulang di sini, ngupload ulang yang berkali-kali. Itu keunggulan atau fitur utamanya sih sebetulnya integrasi itu sendiri. Integrasi itu ya Pak ya. Dan di dalamnya berarti hanya untuk upload dokumen saja atau ada fitur lain Pak yang mungkin bisa digunakan juga untuk para ASN yang ada? Iya,
selain upload dokumen, ini sebetulnya juga kita tujukan untuk menjadi menjadi perpustakaannya mereka. Menjadi perpustakaannya mereka. Jadi kadang PNS kan tidak hanya mengurus kepegawaian saja. Mereka mungkin di luar dalam tanda kutip keperluan untuk mengurus misalnya misalnya masalah keluarga yang ada urusannya dengan kelurahan, mereka butuh dokumen. Dengan mereka mempunyai akses si Pandai ini, mereka hanya tinggal mencetak saja atau kemudian mengunduh, kemudian mengirimkan ke kelurahan misalnya. Jadi itu sih. Jadi fungsinya dua arah. Selain untuk kepegawaian, mereka juga saat ngurus pelayanan-pelayanan yang lain, kependudukan, mereka juga bisa ngambil dari situ. Kira-kira begitu. Berarti memang sesuai dengan namanya ya Pak ya, pandai. Pandai, gitu ya. Sangat betul. pandai sekali ya untuk mengurus antar dokumen ke dokumen lain. Saya rasa seperti itu. Nah mungkin bisa dijelaskan mungkin Pak, integrasi antar fitur di dalam sebuah aplikasi si Pandai ini yang bisa mempermudah nih proses administrasi kepegawaian yang ada. Iya, untuk mempermudah karena aplikasi ini memang sudah kita setting sedemikian rupa, jadi ya cukup choose file aja. Jadi manakala mereka sudah masuk melalui akunnya masing-masing, mereka tinggal mengklik dokumen yang mereka punya, tinggal diklik gitu aja, langsung terkoneksi semua ya, sudah sangat real time. Jadi real time, langsung, ini. Tidak ada verifikasi lagi, jadi langsung terdistribusi untuk dokumen-dokumennya. Iya, berarti bisa terbayangkan gitu ya mungkin pemirsa yang di rumah gitu. Jadi ketika untuk usernya Pak, berarti usernya hanya bisa digunakan oleh para ASN aja atau masyarakat seperti kami bisa mengakses aplikasi ini? Iya, karena memang ini tujuannya untuk ASN ya, jadi ini hanya bisa diakses oleh ASN itu sendiri. Oke, baik. Tadi kan Bapak sempat mengatakan sudah diuji coba, berarti trial and error bersama dengan OPD-OPD yang ada. Bagaimana respon mereka ketika melihat aplikasi si Pandai, Pak? Iya, mereka sangat apresiasi dengan aplikasi ini karena mereka selama ini kerepotan dalam mengurus pelayanan pegawainya masing-masing dan mereka harus berulang-ulang sehingga adanya aplikasi ini sudah menjawablah kebuntuan yang selama ini terjadi untuk ASN itu sendiri. Oke, berarti sudah benar-benar difikirkan ya Pak ya untuk pembuatannya ya? Iya, betul. Oke, untuk yang terlibat selain tim IT yang ada apa saja Pak? Yang terlibat, kita melibatkan banyak stakeholder ya, terutama Kominfo selaku polisi lalu lintasnya aplikasi, kita sudah ke sana dan sudah mendapat dukungan juga. Kemudian Pranata Komputer, para pegawai yang ahli dalam hal komputer dan lain sebagainya. Kemudian kita melibatkan juga beberapa rekan-rekan, termasuk kita juga minta dukungan dari para pimpinan karena bagaimanapun manakala ini tidak didukung oleh para pimpinan juga akan kerepotan juga diaplikasikan ya. Kita sudah mendapat dukungan dari Bapak Sekretaris Daerah Kota Pekalongan dan insya Allah nanti kita akan minta dukungan juga pada Bapak Wali Kota maupun Bapak Wakil Wali Kota, Mbak Ayu. Oh seperti itu, baik. Berarti sementara ini masih dalam proses penggunaan ya Pak ya? Yeah. Nah ini dari teman-teman ASN yang sudah menggunakan, mereka juga responnya seperti apa Pak? Apakah merasa terbantu? Pasti itu pertama. Selain itu apa saja Pak? Iya, mereka juga sangat terbantu sih dengan aplikasi-aplikasi yang kami buat, termasuk si Pandai ini sendiri ya, karena mereka sudah tidak perlu lagi kalau dulu itu mereka itu untuk memberkas pelayanan kepegawaian itu mereka harus fotokopi. Ya, itu mereka ya harus yang legalisir, menjadikan ribet gitu ya Pak ya? Mereka harus scan ya. Nah, di sini ya itu sudah kita bangga semuanya. Cukup dokumen yang mereka ada memang harus scan ya, scan yang asli. Nah itu sudah kami akui, kira-kira begitu. Jadi mereka tidak perlu menggandakan lagi dokumen-dokumen untuk pengurusan kepegawaian. Oke, baik, luar biasa. Pak Heru, kita obrolannya sangat menarik banget dan pasti juga masih banyak ya
kita juga pengen tahu tentang lebih dalam nih aplikasi Si Pandai. Namun pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya, baik pemirsa, Anda masih bersama kami, Expose, lebih dekat, lebih santai, tentunya masih bersama dengan Ayu dan Pak Heru. Kembali lagi Pak Heru. Iya. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat selalu. Oke, masih hari apa ya, euforia hari kemerdekaan gitu ya. Betul. Baik Pak, ini kita sedang ingin mengobrolkan lagi nih tentang Si Pandai ini seperti apa gitu. Tadi Pak Heru sudah mengatakan bahwa dari para ASN menggunakan 16 aplikasi atau banyak aplikasi sampai ada muncul Si Pandai ini. Nah itu apa Pak perubahannya selain yang tadi Bapak sebutkan? Iya, benar sekali. Jadi aplikasi ini sendiri merupakan tambahan aplikasi yang memang sudah kami bangun ya. Aplikasi kami terakhir ada sekitar 15 aplikasi Mbak Ayu. Jadi ini aplikasi penyempurna. Tapi mungkin kalau kita kaji lebih dalam, ya mungkin ini adalah sintesa. Kan ada biasanya ada tesis, antitesis, dan sintesa. Itu seperti apa Pak? Jadi ini bagaimana kemudian masyarakat ataupun ASN gundah dengan persoalan, kemudian muncul solusi, dan akhirnya kemudian muncul jawaban. Nah, saya percaya meskipun aplikasi ini penyempurna saat ini, karena perkembangan dan juga kebutuhan masyarakat berkembang, pasti suatu saat nanti juga akan muncul ide-ide baru lagi. Jadi kami anggap ini puncak saat ini ya, puncak aplikasi yang kami bangun. Tapi kami percaya nanti perkembangan masyarakat juga akan menuntut adanya perubahan aplikasi itu sendiri. Nah, ini adalah penyempurna dari 15 aplikasi yang kami bangun. Aplikasi dari kami yang bangun, kalau ada yang kami ingat di situ ada aplikasi berbagai macam, misalnya tadi kenaikan pangkat sendiri, kemudian aplikasi pensiun, aplikasi cuti, kemudian aplikasi Satya Lencana, kemudian aplikasi Prima yang mengumpulkan dokumen-dokumen di klub, kemudian aplikasi masa persiapan pensiun atau OPT, serta aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau dihitung satu-satu saya nanti agak lupa ya. Tapi 15 aplikasi itu termasuk Simpak di dalamnya juga merupakan bagian dari aplikasi yang kami miliki. Dan ini diharapkan ini bisa menjembatani semua aplikasi sehingga ASN itu cukup melalui aplikasi ini sudah mewakili dari 15 aplikasi itu. Oke, berarti munculnya Si Pandai ini apakah akan menghapus beberapa aplikasi yang sudah dibuat atau ya sudah dibiarkan saja Pak? Bisa jadi kalau memang ini nantinya mendapat dukungan dan juga direspon baik oleh ASN, bisa jadi nanti ini bisa jadi menjadi satu-satunya aplikasi yang kemudian menjadi andalan, dan aplikasi-aplikasi yang lain ya bisa jadi akan tergantikan dengan ini, dan cukup satu aplikasi satu data, karena semangat dari pemerintah pusat juga mengintegrasikan semua aplikasi-aplikasi yang ada sehingga satu data Indonesia katanya kalau di pusat ya. Nah, kita berharap juga satu data yang ada di pemerintah Kota Pekalongan. Nah, kalau di luar sana mungkin satu data melalui KTP misalnya. Nah, kita berharap aplikasi ini untuk kepegawaian gitu ya. Jadi mereka cukup dengan aplikasi ini sudah mewakili semua kebutuhan ASN. Oke Pak, ini hanya ada di Kota Pekalongan saja atau di kota-kota lain juga punya aplikasi Si Pandai? Untuk saat ini sih kalau kami melihat ini masih ada di Kota Pekalongan kayaknya ya. Bisa jadi ada mungkin di kota-kota lain ya, tapi rata-rata kota-kota lain juga masih aplikasinya sendiri-sendiri kalau kami melihat ya. Jadi untuk ngurus apa mereka punya aplikasi, bikin akun gitu ya. Untuk ngurus apa ada akunnya sendiri. Nah,
sampai banyak akun. Kalau kita melihat masyarakat kadang bingung lupa password melulu gitu ya, karena akunnya banyak. Nah kalau kemudian passwordnya satu juga rentan ya, kalau bocor atau retas maka semua yang dia miliki dokumennya juga akan mudah bocor. Ini juga salah satu kendala. Jadi seperti itu. Nah ini menyambung pertanyaan saya ini Pak, bagaimana sih aplikasi Si Pandai ini menjaga keamanan, kemudian kerahasiaan gitu ya dari kepegawaian yang diakses melalui platform tersebut? Iya, memang salah satu tuntutan zaman juga ya. Memang kita tidak bisa pungkiri banyaknya kebocoran data saat ini terjadi di luar sana. Kalau kita melihat kemarin ada kebocoran data, misalnya tanda kutip pernah di di instansi lain, misalnya di BPJS atau kemudian di kantor-kantor yang lain, termasuk situsnya diretas dan lain sebagainya. Nah, kami dalam hal ini di Si Pandai ini juga saat ini bekerja sama dengan Kominfo dan lembaga sandi negara yang sebetulnya kita ingin juga bekerja sama untuk membuat aplikasi ini menjadi tidak mudah dijebol gitu ya. Nah itu memang saat ini sedang coba digagas untuk kemudian keamanan, karena bagaimanapun data-data milik ASN merupakan data-data yang harus dilindungi sesuai dengan Undang-Undang ITE, karena manakala saat ini data itu bisa bocor, nah itu maka kemungkinan dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik itu akan besar, dan itu justru kontraproduktif ya. Semangat kita untuk melayani justru menjadi ancaman bagi para ASN, dan itu menjadi tanggung jawab kami nantinya untuk mempercepat proses keamanan data ini sendiri. Insya Allah dalam proses. Masih dalam proses berarti, belum secara penuh seperti itu ya Pak ya? Oke, baik. Untuk kelebihan utama Pak dari aplikasi Si Pandai yang membedakan dari sistem pelayanan administrasi yang konvensional ini seperti apa? Iya, yang membedakan seperti halnya yang tadi hampir sudah kami sampaikan, bahwa aplikasi ini masyarakat tidak perlu banyak punya akun ya, cukup dengan akun Si Pandai maka semua pelayanan kepegawaian akan ada, gitu kira-kira. Jadi mereka itu yang kelebihannya sih dengan aplikasi-aplikasi yang ada di yang lain begitu. Jadi mereka sudah tidak perlu lagi memikirkan bagaimana dokumen-dokumen sebelumnya dan sebagainya, karena di situ sudah otomatis tersimpan, dan mereka juga bisa membutuhkan manakala mereka ada keperluan gitu kira-kira. Itu yang paling diperlukan. Oke, Pak Heru kan ikut terjun ya dalam pembuatan aplikasi. Nah ini seperti apa Bapak mengkoordinir teman-teman IT yang ada gitu untuk membuat aplikasi Si Pandai? Iya, alhamdulillah sih kami diberi teman-teman ya. Ini juga karunia ya, karena bagaimanapun kita hanya merencanakan tapi Allah yang menentukan. Jadi terkadang di situasi-situasi tertentu sepandai apapun dia, kalau memang belum atau tidak didukung oleh tim yang bagus, itu juga akan susah gitu ya. Kalau misalnya Messi tokoh sepak bola, tapi kalau dia sendirian menghadapi 11 lawan dalam sepak bola, pasti dia konyol juga kan gitu ya. Nah alhamdulillah ini kami mempunyai tim yang solid dan cukup kompeten, sehingga aplikasi ini bisa berjalan. Ini bisa dibilang mungkin saya sampaikan juga di sini, ini tanpa biaya. Hebat ya. Alhamdulillah ini tanpa biaya. Jadi teman-teman IT yang ada di BKPSDM memang sudah mempunyai kemampuan di situ, dan alhamdulillah kita tidak banyak mengeluarkan biaya untuk membuat aplikasi ini. Rata-rata biasanya kan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membuat aplikasi ini, sehingga itu lebih bagus. Nah ini kita memanfaatkan dari tenaga kami sendiri yang memang ada gitu. Jadi tim kami sudah sangat
bagus. Baik, kami ada 3 tim untuk pembuatan aplikasi ini. Ada tim administrasi, kemudian tim IT, dan juga ada tim implementasi. Jadi tim administrasi yang pertama itu dia menyiapkan dokumen-dokumen regulasi, mulai dari peraturan dari pusat seperti apa, kemudian peraturan di daerah, baik Perda maupun Perwal terkait dengan digitalisasi kita juga himpun, dan juga mengagendakan rapat-rapat dengan tim efektif, termasuk juga acara-acara misalnya monitoring ke dinas-dinas lain. Kemudian ada tim IT itu sendiri ya, dan ada tim implementasi. Nah, tim implementasi ini bertugas untuk menggelar suatu event-event yang juga kami lakukan, misalnya sosialisasi, kemudian talk show kemarin juga di beberapa media yang lain juga kita lakukan, dan juga menjawab misalnya pertanyaan-pertanyaan itu juga ada timnya sendiri. Apa yang mereka katakan Pak tentang aplikasi Si Pandai? Teman-teman yang sudah mendengar gitu ya tentang aplikasi Si Pandai ini apa saja? Mungkin kalau saya sampaikan jadi subjektif nih ya. Kalau kita saling sharing aja di sini. Ya, mereka sangat lega ya dengan adanya aplikasi ini ya, terutama di kalau kita sebut mungkin di kantor-kantor itu ada yang namanya pejabat, namanya Kasubag Umpag atau pejabat kepala sub umum dan kepegawaian. Nah, mereka rata-rata itu dipusingkan manakala pegawainya atau anak buahnya mau naik pangkat gitu ya. Nah, mau naik pangkat karena mereka harus mengumpulkan orang, kemudian dokumennya mana diminta seperti itu. Atau orang mau pensiun, maka diminta mana dokumennya begitu. Nah, dengan adanya aplikasi ini mereka hanya memonitor aja di depan laptop mereka para ASN-nya tinggal mengupload aja kebutuhan mereka, misalnya KTP, ya sudah silakan diupload KTP. Nah, mereka hanya muter, oh ini si A atau si Fulan udah lengkap dokumennya, ya tinggal kemudian cetak pengantar, kirimkan ke kami gitu ya. Kalau dulu mereka harus mengumpulkan sejumlah pegawai itu, kemudian diminta mana dikumpulkan KTP-nya, KK-nya mana, kemudian SKCPNS-nya mana, SKPNS-nya mana begitu. Kalau sekarang ASN itu sendiri yang diarahkan untuk mengupload itu. Nah, pejabat Kasubag Umpagnya hanya memonitor udah lengkap, oh ini ini lengkap. Tinggal ngirim ke kami monitor juga. Kalau sudah lengkap kami kirim ke BKN. Kalau BKN sudah oke, nah nanti muncul SK pensiun atau SK kenaikan pangkat, misalkan ke mereka. Jadi sangat praktis, hanya lompatan-lompatan dari ASN melompat ke sini begitu. Kalau dulu harus berjenjang dan lama prosedurnya. Iya, dan lama ya Pak ya, tapi dengan Si Pandai jadi cepat gitu ya, dan efisien gitu. Berarti saya tarik kembali ya Pak ya, berarti untuk aplikasi ini ada 3 kategori user kah atau hanya 1 user yang bisa masuk? Dan mereka masuk menggunakan email serta password atau seperti apa Pak prosedur masuknya? Iya, kalau kewenangannya ataupun usernya ada 3 ya, 3 kategori. Pertama dari ASN itu sendiri dengan identitas mereka, mungkin karena ini untuk kerahasiaan juga, jadi masing-masing ASN sudah tahu cara masuknya. Kemudian manakala mereka sudah memproses di situ, ada juga di level OPD atau di level berarti berbeda-beda ya untuk fungsinya ya. Dan kemudian di level kami ada 3 ya. Ada 3 tapi sebetulnya yang di Umpag ini hanya monitor. Umpag itu berarti dari Bapak kah atau? Dari Umpag itu dari kantor-kantor. Kantor-kantor. Kalau kami di super admin ya. Super admin. Oke, baik. Nah, Umpag ini fungsinya manakala di kantor tersebut mungkin ada orang yang belum familiar dengan teknologi ini, nah Umpag ini membantu gitu kira-kira. Jadi kenapa kita bantu juga di tengah itu, kita siapkan di pejabat kepegawaian masing-masing kantor itu, atau di level tengah mungkin ya kami sebutnya, level ASN, kemudian level
kantornya masing-masing dan level kami ya. Oke. Nah ini membantu manakala ada ASN yang mungkin belum familiar dengan teknologi, maka ini bisa membantu dia. Membantu, oke. Membantu memproseskan. Jadi kita tidak sepenuhnya serahkan pada ASN karena kita bisa melihat tidak semua ASN juga melek Teknologi seperti itu ya Pak ya. Jadi kita masih mentoleransi lah. Oke. Kita juga bertahap kira-kira untuk mengenalkan teknologi ini. Jadi kita pelan-pelan seperti itu. Dan juga fungsinya manakala memang ada misalnya pimpinan dalam hal ini kepala dinas atau apa yang kerjanya sibuk gitu, yang memang tidak cukup waktu, maka bisa dibantu ini. Atau misalnya dokumen-dokumennya kurang lengkap, maka ini filter pertamanya begitu. Nah kemudian di level kami, nah kami nanti akan mengecek secara keseluruhan lagi untuk kemudian kita kirimkan ke BKN kira-kira begitu. Wow, berarti sudah dipikirkan secara matang ya Pak ya untuk prosedur dari satu ke satu yang lain seperti itu. Baik Pak, kita tahan dulu. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami, Expose, lebih dekat, lebih santai, tentunya bersama dengan saya Yusita dan Pak Heru kembali. Masih semangat ya Pak ya? Semangat. Iya, ini kita terakhir ini Pak. Terakhir ya, cepat iya, ya. Cepat banget ya Pak ya, tidak terasa gitu. Tapi kita masih pengen ngobrol soal si Pandai gitu Pak. Dari tadi kita ngomongin si Pandai, kemudian fitur-fiturnya dan lain sebagainya. Tapi kita belum tahu nih Pak, akronim yang sudah diambil, kenapa kok muncul nama si Pandai. Ini belum tahu nih filosofinya apa. Iya. Dipersilakan. Iya, nama si Pandai itu pertama kita melihat kalau orang rajin pangkal Pandai. Pandai. Ya, bener ya. Iya kan? Atau saya juga deg-degan ini. Kancil, pandai, atau maksudnya dalam arti pandai ini suatu kalimat yang menunjukkan kecerdasan ya, dalam sesuatu hal. Nah, kemudian ada si itu kayak pelakunya. Pelaku. Nah, ini sih sebetulnya aplikasi ini bertujuan supaya dia aplikasi ini bisa pandai nih melayani pegawai kira-kira begitu ya. Harapannya nanti di masyarakat juga ada aplikasi-aplikasi yang sama, sehingga nanti bisa pandai bersama lah begitu. Karena dia bisa mengintegrasikan semua aplikasi. Jadi ini sih sebetulnya rohnya di situ. Kemudian kalau kita melihat akronimnya juga akhirnya dicarikan sistem informasi pelayanan digital kepegawaian terintegrasi. Nah ini sebetulnya selain kata si Pandai juga bisa kata-kata sistem pelayanan digital kepegawaian terintegrasi atau PDKT. PDKT gitu ya. Saya bingung antara memilih ini dan ini sehingga. Jadi sempat ada dua nama ya Pak ya? Nama. Untuk PDKT dan si Pandai. Si Pandai. Jadi kalau PDKT nanti kita bisa terngiang masa lalu. Gitu ya Pak ya. Baik. Jadi akhirnya saya memakai istilah atau kami memakai istilah si Pandai dan supaya bisa mudah diingat juga aplikasi tersebut. Iya, itu sih yang paling penting ya, mudah diingat gitu. Terus filosofi yang lain sebetulnya kalau dalam agama itu kan kita pernah diajari ya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kami ingin memberikan sebagai pegawai, sebagai dalam hal ini yang membidangi masalah ini untuk saat ini ya, ingin memberikan manfaat lah kira-kira begitu untuk para ASN supaya mereka lebih mudah begitu. Jadi kami berharap bisa banyak manfaat untuk para ASN terutama di momen kali ini ya.
kita paskan dengan momen 17 Agustus tahun 2023. Dan juga kalau kita melihat kan juga dalam agama, ini banyak agama nih, ini masalah kultum atau apa nih. Nah, satu lagi itu dalam hal agama itu kan siapa yang permudah orang lain, insya Allah Allah akan mempermudah urusannya. Jadi filosofi-filosofi itu yang kemudian mendasari kami harus bergerak untuk kemudian para ASN lebih mudah dalam memproses urusan dia, sehingga dia lebih maksimal lagi dalam melayani masyarakat. Itu kira-kira kerangka besarnya. Ternyata cukup lumayan unik ya untuk pencetusan nama si Pandai ini. Jadi dari PDKT hingga muncul yang dipilih si Pandai karena tadi dengan filosofi-filosofi yang sudah Bapak sebutkan ya. Luar biasa. Oke, baik Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk proses implementasi aplikasi si Pandai ini kan pasti sudah dilakukan di sebuah organisasi dan institusi yang ada di Kota Pekalongan. Ini sudah di mana saja Pak? Institusinya apa? Sudah berapa yang menggunakan? Iya. Kemarin tanggal 10 seperti yang tadi kami sampaikan, kami sudah mengundang semua dinas atau namanya organisasi perangkat daerah ya, mulai dari dinas, kantor, badan, dan juga bagian-bagian termasuk kecamatan. Kita sudah undang semua dan mereka sudah mengetahui itu. Jadi semua kantor kalau yang ada di Kota Pekalongan hampir 30 kantor. 30 kantor mereka sudah menerima informasi ini ya. Bagi peserta ataupun pimpinan-pimpinan yang hadir. Nah, diharapkan ini bisa terdistribusi atau tersampaikan ke ASN-nya. Kalau ASN di Kota Pekalongan saat ini jumlahnya hampir sekitar 3.000 ditambah dengan P3K. Jadi insya Allah ini sudah bergerak. Ini sudah sudah mulai diterima oleh mereka. Dan saat ini kami juga sudah mengirim tim delegasi mungkin ke OPD atau ke kantor-kantor tersebut untuk dilakukan pendampingan supaya para ASN 3.000 itu bisa tercapai semua harapan kami. Jadi sebetulnya meskipun ini bukan kepentingan kami semata, harapannya ini menjadi milik mereka. Jadi ini sumbangan aplikasi yang sebetulnya ya ini hadiah untuk mereka sendiri karena mereka nanti ini bagian dari mereka dalam kepegawaian. Jadi mereka mempunyai itu tadi library atau kemudian perpustakaan untuk mereka sendiri dan mereka bisa menampung atau melengkapi dokumen-dokumen yang untuk mereka sendiri. Kira-kira begitu. Jadi saat ini sudah terdistribusi hampir 30-an kantor dan kita akan sasar lagi ke unit-unit terkecil misalnya di sekolahan, kelurahan, itu kan juga bagian dari ASN yang ada di Kota Pekalongan. Tapi untuk misal ingin menyasar ke tadi yang Bapak sudah sebutkan, kelurahan, kemudian sekolahan, berarti fungsinya otomatis berbeda lagi. Itu berarti dibuat lagi atau seperti apa? Sama aja sih. Sama aja. Jadi kalau sekolahan itu kan satu satuan kerja yang di bawah dinas pendidikan ya. Dan dinas pendidikannya sudah kita undang untuk acara ini. Nah, dinas pendidikan diharapkan nanti bisa mengumpulkan sekolah-sekolah untuk kemudian menyampaikan aplikasi ini. Manakala mereka ada kesulitan ya nanti kami akan datang kemudian untuk untuk memberikan pemahaman juga. Misalnya di kelurahan kemarin saat sosialisasi kami mengundang perwakilannya baik dari kecamatan barat, timur, utara dan selatan. Nah, mereka diharapkan bisa menyampaikan juga ke kelurahan-kelurahan. Tapi manakala mereka ada kendala, kami siap untuk membantu turun ke mereka. Nah, saat ini kami terus berkeliling ke dinas-dinas besar untuk kemudian memastikan aplikasi ini bisa diterima. Oh, seperti itu. Oke, Pak. Dari kami pengguna misal dari ASN pasti memiliki kritik dan saran. Apakah aplikasi ini menampung feedback dari teman-teman atau tidak, Pak? Iya, tentunya. Jadi kalau kita melihat saat ini
apa yang menurut kita benar belum tentu benar menurut orang lain, atau menurut kita baik belum tentu baik untuk orang lain. Bisa jadi gagasan-gagasan dari masyarakat itu lebih baik. Ya, kita justru membuka diri manakala ingin memberikan masukan-masukan yang lebih bagus lagi. Ya, kita bekerja sama, berkolaborasi untuk kemudian membuat aplikasi ini menjadi semakin sempurna. Saya rasa kami membuka diri dan bisa kemudian menyampaikan ke kami untuk kemudian untuk kemajuan dari aplikasi itu sendiri. Ketika ingin menyampaikan hal tersebut, harus melalui aplikasi Si Pandai atau melalui official akun dari pihak Bapak atau seperti apa? Iya, kalau di aplikasi-aplikasi yang kami bangun, terutama di 15 aplikasi dan satu ini adalah Si Pandai, kami selalu mencantumkan kontak person yang ada di situ. Nah, masyarakat ataupun ASN bisa kemudian menghubungi atau kemudian bisa chat dengan kontak person yang ada di situ. Bisa juga manakala mereka sifatnya institusional, bisa juga bersurat ke BKPSDM Kota Pekalongan. Berarti dari aplikasinya belum bisa menampung feedback itu ya Pak, kolom kritikan seperti itu? Iya, mestinya kita memang harus siapkan ya kolom kritikan, tapi masih ada PIC lah. Kita sebutnya sudah dicantumkan di situ. Memang feedbacknya lewat komunikasi nomor HP yang sudah kita cantumkan di situ. Oke, Pak, kita kembali lagi ke aplikasinya. Pasti tentunya Si Pandai ini kan memiliki pelaporan data serta analisis data yang baik. Nah, itu seperti apa Pak dari Si Pandai sendiri? Iya, untuk memang idealnya memang dalam suatu aplikasi mampu untuk melakukan penarikan data ya. Nah, ini memang kita program. Jadi nanti di situ memang kita akan bikin kayak semacam statistik, kemudian manakala pegawai yang ada di Kota Pekalongan dokumennya seperti apa, kita akan sempurnakan di situ. Memang saat ini meskipun ini sudah di launching dan bisa diaktualisasi oleh ASN, namun dalam kerangka penarikan data itu memang sedang kita kembangkan ya, Harapannya memang nanti kita bisa melihat grafik dari ASN itu sendiri. Manakala kita bisa melihat, maka itu akan lebih mudah lagi. Jadi saat ini semua ASN sudah penuh dan tinggal kita membuat setting bagaimana penarikan data itu, sehingga dari sisi mungkin pengambil kebijakan manakala membutuhkan data itu bisa langsung kita sajikan. Biasanya kan dalam suatu aplikasi itu diminta juga oleh pimpinan, dalam hal ini Bapak Wali Kota ataupun Bapak Wakil dan juga Sekda, terkait permintaan data bagaimana ASN yang ada di Kota Malang tingkat kepemenuhan data-datanya, misalnya data ya kasarannya misalnya berapa sih orang yang lulusan SD, lulusan SMP itu berapa persen, yang SMA berapa persen. Dengan begitu pemerintah pengambil kebijakan tahu, oh ternyata masih banyak nih yang pendidikannya masih dalam tanda kutip rendah misalnya. Berarti tugas pemerintah juga kemudian untuk meningkatkan kemudian mungkin dalam hal ini kemampuan mereka dengan diklat ataupun dengan bimbingan-bimbingan, kursus-kursus, sehingga mereka semakin naik. Nah, biasanya seperti itu dan kita akan mengarah ke sana. Oke, berarti di dalam aplikasi Si Pandai ini sudah tercantum statistik juga ya Pak ya? Nah, ke depan akan seperti itu. Oh, ke depannya. Ini berarti rencana untuk ke depannya seperti itu. Tapi untuk aplikasi-aplikasi yang lain seperti Simpek yang sudah kita bangun sudah ada untuk penarikan data-data seperti itu. Oh, wow. Jadi di aplikasi lain sudah ada, tapi di sini memang karena kita kemarin targetnya adalah mengintegrasikan semuanya, jadi memang perlu waktu ya. Perlu waktu ya Pak ya. Iya. Baik. Terus untuk dukungan teknis atau pemeliharaan aplikasi Si Pandai ini sudah dilakukan secara optimalkah atau seperti apa Pak? Iya, untuk dukungan secara teknis memang kita akan coba terus berupaya untuk mengupgrade ya
aplikasi ini setiap saat kita coba untuk kemudian sempurnakan, karena bagaimanapun aplikasi-aplikasi yang ada kalau kita melihat memang butuh upgrade sesuai dengan perkembangan ataupun masukan, dan kita nanti juga menyiapkan tim-tim yang untuk melakukan upgrade itu. Insya Allah kita siapkan. Kalau kita melihat juga HP kita nih ataupun laptop kita kadang kan muncul apakah Anda mau mengupgrade dan lain sebagainya, ya kan. Nah itu juga kita akan mencoba untuk itu, sehingga ada maintenance, bisa jadi nanti akan terjadi seperti itu. Kita sudah coba untuk pikirkan untuk kemudian semakin lebih sempurna lagi. Oke Pak, mungkin terakhir ya, 2 menit ini, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat terkait aplikasi ini dan bagaimana harapan ke depan untuk aplikasi Si Pandai? Persilakan Pak Heru. Ya, jadi harapan ataupun cita-cita kami sendiri, memang kami menginginkan adanya pelayanan kepegawaian ini sudah selesai. Harapan kami seperti itu, sehingga memang PNS itu kalau kita melihat pasukan perang, misalnya logikakan seperti itu, PNS atau pelayan publik itu harusnya sudah menjadi prajurit perang. Saya logikakan seperti itu. Jadi prajurit perang itu tugasnya adalah ya berperang. Nah dalam hal ini kalau di konteks Indonesia ataupun Kota Pekalongan ya melayani masyarakat. Bukan musuhnya masyarakat, bukan. Tapi konteksnya adalah mereka sepenuhnya untuk mencoba untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga harapan kami para ASN ini jangan diributkan dengan hal-hal pribadi mereka yang mereka sibuk dengan urusan birokrasinya mereka. Padahal tujuan utama mereka adalah melayani masyarakat untuk kemajuan masyarakat itu sendiri. Itu harapan kami, sehingga mereka tidak perlu kalau pasukan perang itu kan mereka sudah siap berperang, mereka nggak mungkin berpikir bagaimana anak saya udah makan belum gitu ya. Makannya anak atau makannya istri harus dijamin juga oleh negara kan gitu. Jadi mereka bisa maksimal dalam menaklukkan peperangan itu sendiri. Harapan kami seperti itu. Jadi PNS ataupun ASN itu bisa sudah prima nih, punya performan yang tinggi untuk masyarakat, sehingga masyarakat juga bangga dengan ASN itu sendiri, sehingga mereka bisa menyatu untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk meningkatkan taraf hidup, dan ya seperti itu. Karena kebanyakan saat ini ASN itu sibuk dengan dirinya, sehingga yang menjadi tugas pokok jadi lupa gitu. Nah kita ingin mengikis itu, sehingga tujuan para pendahulu kita untuk kemudian kemajuan bangsa itu bisa tercapai. Oke, luar biasa sekali. Semoga harapannya terwujud ya Pak ya. Insya Allah. Wow, baik pemirsa, itu tadi pembahasan yang sangat menarik tentang aplikasi Si Pandai. Semoga bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga institusi yang ada di Kota Pekalongan ya Pak ya, seperti itu. Terima kasih Pak Heru sudah bergabung bersama kami. Dan terima kasih pemirsa, saya Yusita pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.